Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini, aku mau mengajak teman-teman untuk mengenal 8 jenis tanaman hias, penghilang debu, dan racun yang akan membuat rumah teman-teman semakin bersih dan tentunya semakin segar ya. Oke, sebelum kita mulai, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Di masa pandemi seperti ini, mengoleksi dan merawat tanaman jadi salah satu hal yang digemari. Berbagai jenis tanaman memang sangat menarik untuk menghiasi halaman maupun di dalam ruangan. Apalagi kalau bentuknya menarik serta punya warna cerah dan aroma yang harum ya. Selain membuat rumah jadi lebih indah, beberapa tanaman juga punya kegunaan lain loh. Salah satunya adalah menyerap debu dan racun yang ada di udara. Wah, apa aja nih jenis tanaman-tanaman tersebut? Yuk kita simak satu persatu. Untuk tanaman pembersih udara yang pertama, aku punya rubber plant atau yang biasa disebut sebagai tanaman karet kebo. Tanaman karet kebo berasal dari India. Jenis tanaman penyerap debu ini cocok bila diletakkan di pojok ruangan dengan cahaya yang terang karena dapat menghilangkan karbon monoksida, formaldehida, trikloroetilen, dan bahan kimia lainnya. Yang kedua adalah Sansevieria atau lidah mertua. Salah satu tanaman yang paling sering dijumpai sebagai pemanis di dalam rumah adalah lidah mertua atau sering juga disebut Sansevieria. Di balik penampilannya yang menawan, lidah mertua ternyata menyimpan kehebatan yang luar biasa sebagai penyerap unsur polutan berbahaya yang terkandung di dalam udara, seperti racun formaldehida dari asap rokok. Lebih hebatnya lagi, lidah mertua juga mengandung bahan aktif glikosid yang mampu menyerap radiasi dari peralatan-peralatan elektronik di dalam ruangan. Untuk tanaman yang selanjutnya adalah tanaman aglonema atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sri Rejeki. Penamaan Sri Rejeki sendiri sebenarnya berasal dari suku talas-talasan, yakni tanaman penyerap racun yang berperan sebagai bala tentara yang menghadang polutan di rumah, termasuk asap rokok dan mikroorganisme. Konon katanya Sri Rejeki yang memiliki daun tak kurang dari 14 helai bila dipasangkan dengan lidah mertua dewasa berdaun minimal 5 helai, dapat berfungsi sebagai pengganti air purifier untuk menetralisir kandungan bahan berbahaya yang bertebaran di rumah. Untuk tanaman yang keempat adalah spider plant. Spider plant adalah jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan cepat. Jenis tanaman ini sangat cantik bila digantungkan di dalam pot. Kemudian teman-teman bisa meletakkannya di ruang kerja. Spider plant dapat menghasilkan bunga putih yang cantik. Bagi anak-anak dan hewan peliharaan di rumah, tanaman ini sangat aman dan tidak menimbulkan racun. Spider plant dapat membantu menghilangkan zat polutan kimia berupa formaldehida dan silen. Untuk perawatannya pun sangat mudah, teman-teman cukup menyiramnya 2-3 kali dalam seminggu. Untuk yang kelima adalah palem kuning. Palem kuning diminati oleh pecinta tanaman bukan hanya karena dapat menyejukkan dan menghijaukan halaman rumah, tapi juga bisa digunakan sebagai pembersih udara alami dan menghilangkan formaldehida, bensin, serta karbon dioksida. Tanaman yang bisa tumbuh hingga 4 meter ini sangat baik ditanam untuk menyerap racun dari asap rokok. Palem kuning juga bisa ditanam di dalam pot dan disimpan di dalam ruangan sebagai pemanis ruangan dan juga sebagai pembersih udara alami.
Tanaman suplir. Sepertinya tak banyak orang suka memelihara tanaman ini karena perawatannya yang agak repot ya. Jika ingin tanaman suplir tumbuh subur, maka teman-teman harus pastikan tanaman ini mendapatkan sinar matahari 3 hari sekali jika menempatkannya di dalam ruangan. Teman-teman juga harus rajin memotong tangkai yang telah kering agar daun dan tangkai baru dapat tumbuh kembali. Namun di balik repotnya memelihara suplir, ternyata tanaman ini juga bermanfaat untuk membersihkan udara sekitar rumah yang ditanami suplir dari serangan polutan. Jika teman-teman bekerja dengan monitor dan printer di rumah, maka teman-teman wajib memiliki suplir di dalam ruangan. Sebab suplir mampu menyerap radiasi dan menyerap silen dan toluen yang dihasilkan oleh monitor dan printer. Untuk yang selanjutnya adalah jenis tanaman sirih atau Epipremnum aureum. Menurut sebuah penelitian, jenis tanaman sirih memiliki kemampuan untuk menyerap sekitar separuh kandungan dari masing-masing racun tersebut per hari. Selain itu, Epipremnum aureum juga dapat menyerap sekitar 75% gas karbon monoksida yang ada di rumah. Dan kabar baiknya, tanaman ini tidak memerlukan perawatan khusus dan dapat ditempatkan di dalam maupun di luar ruangan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan tanaman ini sebagai salah satu pembersih udara terbaik. Untuk yang selanjutnya adalah tanaman anggrek. Anggrek adalah tanaman yang mudah untuk tumbuh. Jadi tidak perlu selalu sering disiram air dan tidak harus disinari matahari. Anggrek dapat berfungsi membersihkan udara dari silen, polutan yang banyak ditemukan dalam bahan lem dan bahan cat. Tanaman ini cocok untuk teman-teman yang baru pindah rumah atau ruangan yang baru direnovasi. Berbeda dari tanaman lain yang mengeluarkan oksigen di waktu siang hari dan karbon dioksida di waktu malam hari, anggrek mengeluarkan oksigen di waktu siang hari dan di waktu malam hari. Jadi, jika diletakkan di sebuah ruangan tersebut tentunya akan terasa segar karena kadar oksigen yang ada di sana selalu terjaga. Oke, itu tadi 8 jenis tanaman hias penghilang debu yang dapat teman-teman tanam agar rumah makin bersih dan segar. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menemani dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.